Di sini saya akan menjelaskan teori tentang penggorengan dan pemanggangan. Pemanggangan dan penggorengan. Pemanggangan dan penggorengan merupakan unit operasi yang mengaplikasikan panas untuk meningkatkan kualitas konsumsi suatu produk pangan, khususnya secara sensori. Kedua proses ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menurunkan kadar aktivitas air pada produk pangan, sehingga dengan kombinasi pengemasan dan kondisi penyimpanan yang tepat akan memperpanjang masa simpan produk pangan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan teori pemanggangan dan alat-alat pemanggangan. Teori pemanggangan. Dalam sebuah oven, panas disuplai ke makanan secara radiasi dari dinding oven, secara konveksi dari sirkulasi udara, dan secara konduksi yang diteruskan oleh baki di mana di atasnya diletakkan. Aliran konveksi mendukung keseragaman distribusi panas ke seluruh oven. Hal ini meningkatkan koefisien pindah panas dan memperbaiki efisiensi penggunaan energi. Konduktivitas panas yang rendah dari makanan menyebabkan rendahnya kecepatan konduksi pindah panas dan berpengaruh penting pada waktu pemanggangan. Alat-alat pemanggangan. Oven dibagi menjadi dua tipe, yaitu pemanasan langsung, direct, dan pemanasan tidak langsung, indirect. Yang pertama, direct heating ovens. Pada oven pemanasan secara langsung, udara dan produk pembakaran disirkulasi ulang dengan konveksi secara alami oleh atau kipas angin. Temperatur dalam oven diatur secara otomatis dengan menyesuaikan kecepatan udara dan bahan bakar ke alat pembakar. Yang kedua, indirect heating ovens. Pada oven dengan sistem pemanasan secara tidak langsung, panas dari pembakaran bahan bakar yang digunakan untuk memanaskan udara atau pipa uap yang kemudian digunakan untuk memanasi ruang pemanggangan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengaruh pemanggangan pada makanan. Pengaruh pemanggangan pada makanan. Tujuan dari pemanggangan adalah mengubah sifat sensori pada makanan untuk meningkatkan palatabilitas dan untuk memperluas kisaran rasa, aroma, dan tekstur pada pangan. Pemanggangan juga menghilangkan enzim dan mikroorganisme serta mengurangi aktivitas air pada makanan dalam beberapa tingkatan sehingga dapat mengawetkan makanan. Yang pertama, tekstur. Perubahan pada tekstur ditunjukkan oleh keadaan alami makanan, yaitu kadar air dan komposisi lemak, protein, dan struktur karbohidrat yang terdiri dari selulosa, pati, dan pektin, dan oleh suhu serta lama pemanasan. Yang kedua yaitu flavor, aroma, dan warna. Aroma yang dihasilkan dari pemanggangan adalah karakteristik sensori dari produk baking yang penting. Kondisi pemanasan yang tepat pada lapisan permukaan makanan menyebabkan reaksi kecoklatan. Yang ketiga yaitu nilai gizi. Beberapa makanan produk baking, misalnya roti dan daging, merupakan komponen penting dari makanan di banyak negara dan sumber protein, vitamin, dan mineral yang penting. Saya akan menjelaskan tentang teori penggorengan, jenis-jenis penggorengan, dan aplikasi penggorengan pada industri pangan. Teori penggorengan. Saat bahan dimasukkan pada minyak panas, suhu permukaan meningkat secara cepat dan air menguap. Permukaan kemudian mulai kering dengan cara hampir sama dengan proses pemanggangan. Metode penggorengan suhu rendah biasanya dilakukan dengan teknik shallow frying. Teknik penggorengan ini digunakan untuk penggorengan produk dengan permukaan luas dan tidak memerlukan pemanasan yang intensif. Jenis-jenis penggorengan. Yang pertama, one deep fat fryer adalah jenis penggorengan yang paling umum digunakan. Yang kedua, pressure deep fat fryer adalah penggorengan yang berlangsung pada tekanan lebih dari lat. Penggunaan tekanan dimaksudkan untuk mengurangi resapan minyak ke dalam produk dan mengurangi kehilangan air dari produk. Yang ketiga, vacuum deep fat fryer adalah penggorengan yang berlangsung pada tekanan di bawah lat. Jenis ini digunakan untuk produk yang tidak tahan pada suhu tinggi. Aplikasi penggorengan pada industri pangan. Industri donat merupakan salah satu industri pangan yang mengaplikasikan operasi penggorengan. Proses pencetakan cake donat menggunakan mesin cetak dengan mengaplikasikan metode deep fat frying secara kontinu pada tahap penyelesaiannya. Penggunaan metode deep fat frying karena karakteristik adonan cake donat yang lebih lunak dibandingkan donat reguler, sehingga proses pembalikan adonan dikhawatirkan akan merusak bentuk dan konsistensinya.